Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah nanti. Amin ya. Yuk, Pak Andar matikan mic-nya semuanya. Perhatikan Pak Andar pakai PPT. Jadi nanti kalian bisa nyimak di layar kalian masing-masing ya. Yuk. 1, 2, 3 Pak Andar matiin. Peraturan kita mulai. Kita Pak Andar share dulu. Ya, bentar, ini tadi. Ini untuk kelas A dan kelas ABC tadi. Oh, jangan dicoret-coret ya. Nanti Pak Andar matiin. Pak Andar tahu loh. Tak hapus atau mau dihapus sendiri atau Pak Andar yang menghapus? Yang nyoret-nyoret tadi. Pak Andar matiin biar nggak dicoret-coret lagi. Bentar. Yuk, dah. Wih, nih, maaf, kebelabasan. Yuk, hari ini kita mau belajar tentang sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu dan apa nanti tata caranya dan lain-lainnya itu apa saja? Yuk, kita lihat sholat berjamaah. Nih, kita bahas tentang sholatnya dulu. Sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Kalian ingat-ingat, sholat kalian garis bawahi di buku kalian itu ada. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Oh iya, sebelum Pak Andar lanjutkan, nanti Pak Andar mau kita main game puisi lagi. Jadi nanti didengarkan dengan baik biar nanti kalian bisa mendapatkan peringkat pertama, kedua, atau ketiga bahkan. Seperti itu ya. Jadi silahkan didengarkan dengan baik. Dan yang mic-nya belum dimatikan, yang baru masuk silahkan dimatikan mic-nya. Ya nanti nggak mengganggu temannya yang sedang belajar lainnya. Gitu ya. Ini baru ada teman-temannya yang masuk. Siap biar nanti kuisinya kalian bisa mendapatkan peringkat pertama. Jadi nanti silahkan. Yuk, sholat secara bahasa ini dari pertama. Sholat secara bahasa artinya doa. Biar Pak Andar cepat ya. Enggak, ini baru mulai Mas. Sholat secara bahasa artinya doa. Kalian bisa garis bawahi di buku. Yang kedua, sholat secara istilah itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu secara istilah. Jadi secara istilah sholat itu adalah ibadah yang dilakukan dimulai dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Kalian bisa garis bawahi juga itu. Yang ketiga, nih garis bawah di buku ya halaman 129. Kalau yang baru masuk, yang belum tahu tadi buku paket yang warnanya merah. Sholat itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama yaitu ada sholat fardu sama sholat sunnah. Sholat fardu itu apa Pak Anda? Sholat fardu itu adalah sholat wajib. Sholat yang apabila ditinggalkan, kalian tidak mengerjakan, maka kalian itu akan dapat dosa. Itu namanya sholat fardu. Kalau sholat sunnah apa? Sholat sunnah itu adalah sholat yang dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya apa Pak Andar sholat fardu?
Sholat fardu contohnya yang pertama ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya dengan masing-masing rokaatnya. Subuh dengan 2 rokaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Yang di total sehari semalam kalau kita kerjakan itu ada 17 rokaat. Paham sampai sini? Paham ya? Yang kedua, sholat sunnah itu apa Pak Andar contohnya? Sholat sunnah itu contohnya ada sholat duha, sholat tarawih, ada sholat tahajud, sholat fitir, dan sholat qoblah. Juga ada sholat atahiyatul masjid, ada sholat apa lagi ya? Banyak sholat sunnah yang bisa dikerjakan. Nanti sunnah itu dibagi lagi. Ada sunnah muakkad dan sunnah biasa juga. Itu contohnya. Sampai sini paham belum? Ini materi pertama. Sudah ya? Sudah di garis bawah? Yang ini tadi yang ya sudah kalian garis di buku. Yang ini saja. Masing-masing sholat itu namanya apa sama ini aja yang paling penting. Pak Andar lanjut. Nih, sholat itu dibagi juga menjadi 2 secara bahasanya. Secara bahasanya sholat, secara bahasanya maaf. Secara bacaannya sholat itu dibagi menjadi 2 juga. Ada sholat yang dijaharkan dan ada sholat yang disirkan. Terus tanya, Pak Andar, jahar itu apa? Jahar itu adalah sholat yang bacaannya dikeraskan atau dinyaringkan oleh imam ketika sholat jamaah. Itu namanya sholat dijaharkan, dikeraskan suaranya. Kalau kalian sholat maghrib, contohnya apa Pak Andar? Sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya. Jadi ada 5 sholat fardu tadi, yang 3 itu dijaharkan, subuh, maghrib, dan isya. Nah, yang jahar itu bisa kalian garis bawah atau kalian stabilo di buku kalian. Itu arti sholat jahar. Yang kedua, ada sholat sir. Sholat sir apa Pak Andar? Sholat yang bacaannya dipelankan dan dilirihkan oleh imam ketika sholat jamaah. Contohnya apa Pak Andar? Cuma ada 2. Sholat yang ketika sholat berjamaah disirkan itu ada sholat duhur dan sholat asar. Ketika kalian sholat jamaah di masjid, sholat duhur dan sholat asar pasti imamnya nggak membaca surat Al-Fatihah kan? Secara keras kan? Dia tetap membaca, tapi dia bacanya dilirihkan atau dipelankan. Bacanya bukan di dalam hati, tapi tetap diucapkan. Tapi cuma pelan. Seperti itu. Contohnya apa Pak Andar? Yaitu tadi, ada sholat duhur dan sholat asyar. Ditambah lagi untuk sholat yang syir ini, dengerin. Sholat syir ini akan ditambah lagi ketika kalian melakukan sholat apapun itu, tapi sendiri. Kalau kalian itu sholatnya sendiri, itu pasti akan apa? Disirkan, tidak akan diapain? Dijaharkan ya toh. Kalau kalian sholat sendiri jangan dijaharkan, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, nanti kalau di belakang kalian tiba-tiba ada yang bilang amin, nanti kalian malah lari sama ngompol. Iya kan? Nanti dikira hantu. Seperti itu. Maka ketika sholat sendiri itu disirkan atau dipelankan suaranya. Paham sampai sini perbedaan jahar dan sir? Paham ya? Paham. Kecepatan enggak? Enggak kan Pak Andar? Pak Andar pelan-pelan kok. Terus selanjutnya Pak Andar lanjutkan tata cara sholat jamaah.
Tata cara sholat jamaah itu apa Pak Andar? Oh, ada banyak. Yang pertama pengertiannya dulu. Sholat berjamaah itu apa pengertiannya? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama, kamu harus tahu tak pengertiannya. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama, ada imam dan ada makmum. Sholat jamaah lebih diutamakan daripada sholat munfarid. Apa itu sholat munfarid? Ada yang tahu? Sholat munfarid itu adalah sholat sendiri. Jadi sholat sendiri itu disebut juga sholat munfarid. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada kalian sendiri. Jadi kalian bisa melakukan kalau sholat itu bisa sama kakak kalian, bisa sama ibu, bisa sama ayah, dan lain-lain. Sama adik itu juga boleh. Yang kedua, ketentuan sholat jamaah. Nah, ketentuannya apa saja sholat jamaah? Yang pertama, sholat jamaah itu minimal dilakukan 2 orang. Terdiri dari imam dan dari makmum. Contohnya seperti ini. Ini lihat jari Pak Andar. Ini umpamanya imamnya, ya kan? Ini imamnya. Lalu kalau dilakukan 2 orang, maka boleh dilakukan sejajar seperti ini. Dari jejer. Sholat jamaahnya itu bareng, berjejeran. Tapi kalau sholatnya itu bertiga, maka makmumnya itu mundur. Jadi 2. Maka yang satunya itu jadi imam, yang 2-nya jadi makmum. Jadi di depan belakang seperti ini. Ini kalau sholatnya bertiga. Tapi kalau sholatnya berdua, boleh sholatnya itu jejer, jangan depan belakang. Gini, tapi berjejeran. Paham? Paham ya? Gampang, Pak Andar pelan-pelan meneranginya. Itu kalau sholat jamaah, itu dilakukan secara 2 orang. Paling sedikit jamaah itu 2 orang. Kalau satu namanya munfarid, sudah bukan jamaah. Terus, selanjutnya, imam itu artinya apa? Imam itu artinya orang yang memimpin dalam sholat, yang berada di depan tadi itu namanya imam. Kalau orang yang ada di belakang, yang 2 orang tadi yang seperti ini, itu namanya makmum. Orang yang mengikuti imam dalam sholat jamaah. Itu namanya makmum. Kalau yang azan namanya muazin. Ya kan? Kalian bisa tebelin di buku kalian. Itu halaman 130. Itu dibalik. Itu ada di situ, kalian boleh tebelin. Dari pengertian sholat tadi, pengertian sholat jamaah tadi, kalian tebelin. Terus, ketentuan sholat jamaah minimal 2 orang, terdiri dari imam dan makmum, ada kan? Terus, Pak Andar lanjut. Nah, ini tata caranya. Kalau mau melaksanakan sholat jamaah itu seperti apa Pak Andar? Ada tata caranya, tidak boleh asal. Tata caranya seperti apa Pak Andar? Ya. Pertama, imam yang berdiri di depan tadi itu harus bertugas mengatur shaf atau barisan makmum. Jadi imamnya tadi biasanya bilang gini kan, apa namanya? Luruskan dan rapatkan shafnya. Seperti itu kan? Itu shafnya itu harus rapat dan harus lurus karena penting ketika shaf barisan itu rapat, shaf itu rapat seperti ini, maka ini tidak ada setan yang masuk. Ketika kita itu renggang seperti ini, maka setan itu akan berada di tengah-tengah antara orang yang 2 sholat ini dan akan membisikin di dalam hati kita. Yang ketika kita itu sedang sholat, nanti kita jadi ingat mainan, ingat game, ingat nasi goreng, ingat apa lagi ya? Ingat makanan, ingat hadiah dan lain-lainnya. Jadi sholatnya itu jadi lupa nanti. Ketika kita sholat jadi, udah berapa rakaat ya? Wah, lupa aku. Seperti itu. Nanti sholatnya jadi nggak khusyuk. Makanya shaf itu harus rapat. Selanjutnya, imam diutamakan adalah orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Nih,
Selain itu harus juga pinter dalam ilmu agama. Jadi imamnya itu harus yang bacaannya bagus. Kalau masih ikro, bacaannya hafalannya belum bagus, ikro 1 meneh, ya jangan jadi imam dulu. Oh, itu kalau kan masih ada orang yang lain yang lebih pandai. Nanti yang dibaca malah A, B, Ta gitu. Ya kan? Bukan suratnya. Terus selanjutnya makmum harus taat sama imam. Taat dalam gerakan maupun dalam apapun dalam gerakan nih. Harus taat perintah imam. Jadi ketika Allahu Akbar waktunya ruku ya harus ruku. Nggak boleh waktunya ruku malah makmumnya sujud. Itu nggak boleh. Makanya harus taat. Makmum itu yang di belakang imam itu harus taat sama imam. Selanjutnya makmum tidak boleh mendahului imam. Nih, sebagai makmum tidak boleh makmumnya baru Allahu Akbar kalian sudah ruku. Ya kan? Sudah ruku duluan atau malah sujud duluan. Siapa yang sering mendahului imam? Ayo. Ada ketika sholat di masjid, imamnya belum berdiri, sudah berdiri duluan, tinguk, lihat kakinya temennya, terus diitik-itik. Ayo, siapa yang suka ngitik-ngitik temennya? Bentar lagi mau Ramadan loh. Nanti tarawih sama teman-temannya jadi rame. Terus, selanjutnya, makmum boleh mengingatkan imam ketika lupa bacaan maupun gerakan. Dengan cara apa? Caranya kalau yang laki-laki bisa mengucapkan subhanallah. Umpamanya imam salah habis ruku terus malah sujud. Makmumnya itu boleh mengingatkan subhanallah, bilang seperti itu. Kalau yang perempuan boleh menepuk tangannya. Seperti itu. Nggak boleh teriak-teriak, wah imam salah. Wah gitu, nanti malah pada lari semuanya. Imamnya dikira kebakaran. Seperti itu. Apalagi kamu malah mukul imamnya. Kamu pukul, wah imam salah. Wah itu nggak boleh. Nanti malah batal sholatnya semuanya. Malah jadi kacau gara-gara kamu. Cara mengingatkannya salah. Seperti itu. Selanjutnya, kalau jamaahnya perempuan, semuanya boleh imam. Semuanya boleh imam, bukan deh. Kalau jamaahnya semuanya perempuan, bentar ya. Ini udah selesai, nanti boleh tanya. Mbak Visa nanti ya. Nanti boleh tanya. Kalau jamaahnya itu perempuan, semuanya itu nanti boleh imamnya juga perempuan. Tapi kalau ada laki-lakinya walaupun satu ya, imamnya tetap harus yang laki-laki, bukan yang perempuan. Yang perempuan itu nggak boleh imam kalau ada laki-laki. Tapi kalau perempuan semuanya perempuan imam, semuanya perempuan boleh imam. Tuh. Nih sekarang terakhir ini. Keutamaan sholat jamaah. Apa sih keutamaannya? Wah enak loh ini. Kalian akan banyak keutamaannya. Pertama, sholat jamaah itu lebih utama dilaksanakan di masjid daripada di rumah. Jadi kalau untuk yang laki-laki, sholat jamaahnya itu bagusnya di masjid. Yang perempuan juga nggak dilarang kalau ke masjid. Di rumah juga boleh kalau untuk yang perempuan. Tapi kalau yang untuk laki-laki disarankan sholat jamaahnya itu di masjid. Dulu Rasulullah, pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktub. Ini adalah orang yang buta. Dia itu orangnya buta. Lalu Abdullah bin Ummi bin Maktub ini suatu ketika ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya itu sholat di rumah saja, tidak di masjid berjamaah? Karena saya ini buta dan saya kesusahan. Ketika saya harus pergi ke masjid. Lalu Rasulullah ini bilang, boleh silahkan. Wah, Abdullah bin Maktub ini senang. Wah, senang. Tapi akhirnya Rasulullah bilang lagi,
Apakah kamu masih bisa mendengar azan? Seperti itu. Masih bisa mendengar azan. Lalu Abdullah bin Maktum ini bilang, masih, gitu. Kalau masih, maka pergilah ke masjid. Seperti itu. Jadi sama Rasulullah walaupun buta itu tetap disarankan untuk pergi ke masjid. Walaupun dia buta, karena tahu pahala orang yang pergi ke masjid itu satu langkahnya dihitung pahala, satu langkahnya lagi dihitung menghapus dosa. Itu kalau dia berjalan ke masjid, belum lagi dia berjamaah di masjid, ada keutamaannya lagi pahalanya. Nih, orang yang berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada orang yang sholat secara munfarid. Munfarid itu apa? Munfarid itu adalah sholat sendiri. Tuh, pahalanya itu 27 kali lipat. Seandainya kalian itu sholat sendiri pahalanya cuma 1, maka ketika kalian berjamaah sama orang tua kalian di rumah, itu menjadi 27 kali lipat pahalanya. Jadi 27, jadi banyak. Seandainya 100 tinggal dikalikan 27 saja. Seperti itu. Terus, yang ketiga, sholat berjamaah itu dapat mempererat tali persaudaraan. Kalian sholat di rumah sama orang tua, sama ayah, kan seneng kan? Sholat sekeluarga, nanti terus baca Al-Quran, baca Iqra sama ayahnya, sama ibundanya, sama adiknya. Itu nanti jadi ikatan persaudaraannya satu keluarga itu tambah baik. Atau kalau kalian pergi ke masjid, ketemu dengan temannya, bisa ngobrol, bisa curhat, gitu, curhat tentang mainannya, curhat tentang kucingnya yang kemarin kucingnya habis melahirkan, gitu, atau kucingnya habis sakit, seperti itu. Yang keempat, sholat berjamaah itu juga bisa mensiarkan Islam. Ketika kita dilihat orang lain, nanti bisa orang lain juga pengen, oh itu Mbak Aisyah nganu rajin ke masjid, nanti temennya jadi ikut-ikutan. Nah, kita jadi siar Islam, kita dapat pahala juga karena ngajak temennya pergi ke masjid. Sampai situ paham? Paham ya? Ini Pak Andar sudah selesai. Pak Andar stop. Ya. Yuk. Ada yang mau ditanyakan sekarang boleh bertanya. Ini waktunya bertanya. Siapa yang mau bertanya? Masih nulis. Pak. Oh, masih nulis ya. Ada yang mau bertanya tentang sholat tadi? Tristan, Pak. Silakan. Raffi tunjuk jari mau sholat. Mau sholat. Tristan, Pak. Mau tanya, Po? Pak, mau tanya, Pak. Ya, Mbak Iya, apa pertanyaannya? Enggak. Itu yang tadi suruh garis, yang itu suruh garis boleh pakai stabilo kan, Pak? Boleh. Pak Andar. Ya, Pak. Kalau udah sunat boleh jadi imam perempuan nggak, Pak? Kalau sudah sunat, tapi sudah balik belum? Udah. Kalau sudah balik sudah boleh jadi imam. Makanya kalau sudah balik, sudah sunat, bacaannya Al-Qur'annya harus diperbaiki lagi. Udah sunat tapi boleh jadi imam perempuan nggak, Pak? Kalau cara jadi imam itu kan harus bagus bacaannya, ya kan? Nah, bacaannya udah bagus belum? Walaupun sunat. Itu. Makanya kalau ingin jadi imam, itu yang pertama harus perbaiki bacaannya dulu. Bacaannya diperbaiki dulu. Biar nanti kalian itu bagus dalam bacaannya. Ya, Pak Andar. Ya, nanti kalau bagus dalam bacaannya, nanti kalian itu bisa menjadi imam. Wis, Pak Andar. Apalagi? Wis. Udah ya. Sambil makan apa ya, Mas Tristan? Kacang. Iya. Makannya tuh. Ya. Pak, kapan masuk sekolah lagi? Kapan masuk sekolah lagi? Pak Andar juga belum tahu. Ini guru-guru besok hari Jumat baru mau divaksin, baru mau disontek. Kalau sudah Al-Quran boleh nggak jadi imam?
Ya, kalau bacaannya sudah bagus boleh jadi imam. Kalau bacaannya sudah bagus boleh jadi imam. Kan ada tuh imam kecil juga itu. Tapi syaratnya, iya. Apa? Kalau anak-anak divaksin nggak? Kalau anak-anak divaksin nggak? Pak Andar nggak tahu kalau itu. Besok nunggu kabar selanjutnya karena ini baru guru-guru dulu yang divaksin besok hari Jumat, vaksin yang pertama. Nanti guru karyawan Sekonandi baru. Anda juga. Pak Andar. Emang Pak Andar, kalau sendirian pahalanya berapa, Pak? pahala sholat itu kita nggak tahu, tapi pahala sholat itu berbeda-beda setiap orangnya karena Allah itu ngitungnya itu nanti dia khusyuk enggak sholatnya, terus dia itu sholatnya sempurna enggak, tumaninah enggak, jadi nggak tahu pahala sholat itu berapa, setiap orangnya itu pasti berbeda-beda. Cuma kalau kalian itu sholat berjamaah, kalian itu akan dilipat gandakan pahalanya. Seandainya kalian itu cuma dapat satu ya, umpamanya satu pahala dalam sholat sendiri. Tapi kalau kalian itu sholatnya berjamaah, maka jadi 27 pahala sholatnya. Seperti itu. Dan apa Mbak? Kapan kuisnya? Oh oke, kita siap kuis ya. Oh iya, nanti waktunya udah keburu habis. Pak Andar share alamatnya. Oke ya Pak. Siap. Pak Andar share. Ini. Dicat kan Pak? Ya dicat. Pak Andar, bentar tak kopikan. Itu ditaruh di mana? Kuis Pak. Siap. Pak. Nih, Pak Andar. Lihat di chat. Atau gimana? Kamu klik aja langsung di chatnya itu. Oke. Ya Pak, ayo Pak. Gak mulai Pak. Pak, silakan masuk Pak. Di chat silakan masuk. Silakan masuk, sudah ada. Silakan masuk. Enggak ada tuh. Iya Mbak. Ada Pak. Ada Pak. Sudah ada semua. Belum ada. Belum ada Pak. Belum ada Pak. Ada Pak. Gak ada Pak. Ada. Pak. Gak ada Pak. Ada. Nih, tak Pandar ulangi loh. Bentar. Oke. Nah, di chat kamu lihat di chat itu udah Pak Andar kirim. Nah, sudah. Silakan masuk, Pak Andar tunggu. Udah Pak. Ya, udah. Kok belum ada yang masuk? Yuk, silakan masuk dulu. Bentar, masih loading. Lagi loading. Ini buntut. Ya, udah ada yang masuk. Pak Andar share ya, biar kalian bisa lihat siapa aja yang sudah masuk. Di loading. Oh, ini. Ya, udah. Yuk, silakan. Belum bisa masuk. Pak. Belum bisa Pak. Yo sabar, ditunggu. Kamu isi dulu. Punya kemana? Baru 16, 17. Yo, terus. Sudah 20 orang. Ada 42 ya ini yang ikut ya. Silakan ikut semuanya dong. Ada 43. Silakan yuk. Silakan masuk ya. Ya Allah. Sebentar Pak Andar. Iya Bu. Report iki Pak Andar. Masuk di chat Bu. Jenengan di chat terus diklik yang sudah saya share linknya itu. Mah ilang. Barida tolong Barida. Di chat dulu, masuk di chat. Pak, aku sudah ada kan Pak. Sudah. Ayo terus lanjut apa ini? Ikon ngopo? Di chat Bu, di chatting sudah Pak. Setelah dimasuk di chat terus lanjut. Cepetan jawab. Ya. Terus di di bawah. Settingnya tuh di sini nih. Ya Pak. chatting Belum terus diklik. semuanya masuk Pak. Ya, ini masih ada. Loading. Masih ada berapa Pak? Makasih ya Bu. Ini tuh. Enggak, Ini sinyalnya tuh jelek. Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek ditunggu. Ya makasih ya Bu. Ya. Pak. Yo. Masih ada 10 orang lagi yang belum masuk, Pak Andar tunggu ya. Nanti kalau Masuk Pak. ya, Aku sudah masuk. Pak Andar lihat ya yang udah masuk ditunggu ya. Ya. Sabar. Sudah masuk Pak. Ya, oke. Sudah masuk. Sudah masuk Pak.
ditunggu, yang udah masuk ditunggu. Bagi yo Al, bijine yo Al. Satu permainan lain. Yo, ini baru 32, masih 10 anak yang belum masuk. Ayo masuk. Kalau kita tunggu. Ya ini baru masuk. Aja M-nya tuh kamu Ayo tetap masuk. aja. Cepetan masuk. Pak, kurang 9 kan, Pak? Ya, kurang 9. Kita Kita tunggu 2 menit lagi ya. Yuk. masuk. Yang 2 menit belum masuk, kita tinggal. Kita mulai. Oh, nih baru ada yang masuk. Tunggu Pak, tunggu. Oh iya. Ayo, Pak. Masuknya gimana, Pak? Masuknya lewat anak-anak. Lama lagi, Pak. Ya, Pak Andar dulu. Pak Andar ngasih tahu yang teman-teman yang belum bisa masuk dulu ya. Anak-anak tenang dulu. Bentar. Untuk yang belum bisa masuk, silakan masuk di chat dulu, di chat WA. Di chat WA, maaf. Di chat ini Zoom-nya kan ada chat. Nah, itu kan tadi Pak Andar mengirim alamat. Alamatnya itu diklik, nanti langsung diarahkan ke. Mulai, Pak. Ya, bentar. Mulai, Pak. Masukin namanya, Pak. Mulai, Pak. Masuknya di chat dulu, di chat WA. Di chat WA, di chat Zoom-nya, maaf. Pak, kurang 5, Pak. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi kita mulai. Pak, mulai. Pak. Ya, bentar. Nunggu temennya dulu. Sabar. Orang lagi, Pak. Sabar, teman-teman sabar. Anak-anak sabar ya. Kan belajar sabar. Nggak boleh kayak gitu karena sinyalnya setiap rumah itu beda. Ya, lihatnya di chat. Untuk alamatnya udah Pak Andar set di chat. Kalian tinggal klik aja, nanti langsung isi nama, langsung masuk. Itu ya. Nih udah ada yang masuk lagi. Oke. Kurang berapa orang lagi, Pak? Kita tunggu 1 menit lagi. Cuma 1 menit kok. Cuma 1 menit. Terus nanti kita mulai. Berapa orang lagi, Pak? Ini kurang 5 lagi. Oh, ini ada masuk lagi. Kurang 4. Ya cepat masuk. Nah, udah masuk lagi. Ada Udah masuk lagi. ngopo? Bentar, nunggu ya. Yang baru sudah masuk nunggu nanti permainannya kita mulai bersama-sama. Masih ada 3 orang lagi yang belum masuk. Ini tinggal bentar. Udah. Tinggal 3 lagi yuk. Tinggal 2. Nanti kita kerjakan ini. disuntik dong. Tadi itu. Nih, atas 1 orang lagi yuk. Dapat Pak mulai. Udah mulai Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung 1, 2, 3. Kita mulai. 3, 2, 1. Kuisnya. Cepat-cepatan ya. Itu kalau kalian cepat menjawab, itu ada poin bonus. Waktunya satu soal hanya 10 detik. Jadi jangan sampai kelewatan nggak terjawab. Yang dilakukan pada kata sempurna. Kalau nak kuis. Keren, Pak. Nanti sholat bacaan disirkan adalah Aktif bagi menjadi tua yaitu Ayo perhatikan waktunya. Itu satu soal 10 detik. yang salah satu. Dapat power sholat Jumat lebih baik dari sorry maaf bacaan adalah badan orang keren bisa
Dan Pak. Mendapat halal. Suara bahasa artinya. Ini pertandingan 3 kelas ya, kelas D, E, F. Ayo. Orang yang Waktunya 1 menit lagi, Pak Andar akhiri. Sudah selesai. Ya. Yang belum selesai buruan dikerjakin. Sudah Pak. Udah Pak, 100 Pak. Keren. 100 Pak. Sudah selesai Pak. Ditunggu ya. Siapa ini Pak? Nunggu 1 menit. 7 Pak. 90. Lagi. Salahnya berapa? Pak. Wih. Pertanyaannya enggak selesai Pak. Oke. Yang selesai nunggu temennya. Benar. 1 menit lagi. Terusnya bagus Pak. Lagi ya Pak. Ya. Lagi ya Pak. Lagi. Nih, nanti kita lihat. Waktu bentar lagi habis. Kita sudahi. Yuk, kita 1 bentar lagi ya. Aku banget lah. Dan ada. Ya, waktu habis. Sekarang Derin, Pak Andar sudahi. Kuisnya siapa yang juara 1 kalian lihat ya. Dah lah. Nih, siapa juaranya? Siapa nih Pak? Oh, juara 1 adalah Muhammad Fatin Alfaru. Juara 2-nya ada Akufa. Akifa ya ini ya. Akifa apa Akufa? Terus juara 3-nya ada Michelle. Selamat untuk 3 pemenang. Kalian Pak Andar liatin ya, ini rankingnya. Kalian cermati, cari namanya masing-masing. Di Zoom kalian. Di mana Pak? Di Zoom. Namanya di Zoom. Kalian buka Zoom lagi. Nih namanya juara 1, juara 2, 3, 4, 5. 7 Pak. Ya nggak apa-apa. Tidak Itu iya. siapain Pak? Nih, ini yang juara 1 ini betul semua dan dia itu paling cepat mengerjakannya. Juara 2 juga nomor cepat kedua. Karena ini sampai juara 11 ini semuanya betul. Oh, dan cepat. Ya. Kalau tadi dengerin harusnya bisa. Nah, di mana aku Oh ya, Pak Andar turunin ada. Pak Andar turunin ke bawah. Nih, dicari ada nggak di sini? Lagi Pak. Lagi Pak. Turunin lagi ya. Nih, turun. Ada nggak namanya? Aku 2 salah. Ini yang salah-salah ya. Ini yang salah-salah tadi. Yang ada tanda pentungnya ini nggak menjawab dia. Salah 1. Turunin lagi ya. Yang bawah ini nggak ngerjain sama sekali ya. Atau tadi masuk tapi keluar lagi. Dah, itu ya Pak Andar. Sudah? Nanti Pak Andar akan share soal lagi. Tapi ini hanya pemanasan saja. Nanti Pak Andar share soal hampir sama soalnya seperti ini tadi. Nanti Pak Andar share soal lewat grup, mengerjakannya di Google Form. Ya, ya di Google Form tapi nanti di Google Form nanti kalian bisa WA. Google Form nanti lewat WA. Nanti ya di grup WA. Aku lagi
Iya nanti boleh dikerjakan malam kok. Ini nggak harus sekarang kok. Oke, Pak. Sampai kapan, Karena Pak? batasnya sampai nanti jam 9 malam. Ya. Ya, gitu ya. Boleh nggak, Pak? Kalau telat, kalau Ya. jam 10 boleh nggak ada yang nyanyi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak, Anda tutup. Nggak sanggup, Pak. Ada apa? Yang terakhir, Pak Andar bisa ngilang loh ini. Kalian kamu mau lihat Pak Andar bisa ngilang nggak? Bisa ya? Shot! Hop! Antum terlalu cepat. Hilang nggak? Masa nggak ngilang? Dilihat lagi. Pak Andar ngilang nggak? Nah ini sudah berakhir. Pak Andar, mohon maaf atas salah yang pasti ada. Siap, Pak Andar mau menghilang? 1, 2, 3. Dan ya. Ya, Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Sudah ada. Ya, makanya ini Pak Andar sudahi. Pak Andar mohon maaf atas salah yang pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah semuanya. Besok ketemu lagi. Ya. wabarakatuh.